Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Oneng Purnamasari dari KU Institut. Izin untuk mempresentasikan konsep Smart City dan penerapannya, di mana pembahasan ini merupakan pembahasan dari e-government atau pemerintahan berbasis elektronik. Nah, kita langsung saja kepada pembahasan pertama. Apa itu Smart City? Smart City adalah pengembangan dan pengelolaan dengan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, itu merupakan suatu definisi dari perspektif pemerintah. Adapun dari masyarakat, atau dari pandangan masyarakat itu sendiri, Smart City merupakan sebuah konsep kota cerdas di mana dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya manusia atau sumber daya kota secara yang telah tersedia secara efektif dan efisien. Konsep dari Smart City sendiri memungkinkan sebuah kota untuk berkinerja dengan baik dengan berpandangan langsung ke depan dalam hal ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidupnya. Serta sebuah kota yang berkonsepkan Smart City diharuskan untuk mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimilikinya, di mana kegiatan pemeliharaannya dipercayakan kepada para penduduknya. Lalu, sebuah kota yang berkonsep smart city harus mampu menghubungkan infrastruktur fisik, teknologi informasi, sosial, dan bisnis yang berguna untuk meningkatkan kecerdasan kotanya. Serta konsep smart city ini dapat menciptakan kota menjadi lebih efektif, efisien, serta layak untuk ditinggali. Nah, dimensi dan tujuan dari Smart City sendiri, saya akan alihkan dulu pada dimensi Smart City, di mana dimensi Smart City ini meliputi 6 lingkup hal yang patut untuk dipertimbangkan. Seperti yang pertama yaitu Smart Living, jadi mencakup kehidupan yang di mana masyarakatnya mampu membedakan antara hal yang benar dan hal yang buruk, serta dituntut untuk menjadi masyarakat yang madani, serta kritis terhadap pemerintahnya. Lalu ada smart people, di mana orang-orangnya dituntut untuk lebih cerdas dalam menggunakan setiap teknologi, informasi, serta keterampilan yang dimilikinya. Lalu smart environment, yaitu lingkungan yang berbasiskan dengan masyarakat, yang disandingkan dengan masyarakat yang cerdas, di mana dapat memanfaatkan bentuk sumber daya untuk memaksimalkan penggunaan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan teratur. Lalu smart governance, yaitu merupakan pemerintahan yang pintar di mana pemerintahnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Lalu ada smart mobility, yaitu mencakup mobilitas kehidupan masyarakat yang baik. Lalu smart economy, yaitu masyarakatnya mampu mempunyai daya saing yang berkelanjutan untuk menciptakan konsep smart city yang baik. Jadi, tujuan utama dari adanya smart city itu antara lain untuk membentuk suatu kota yang aman dan nyaman bagi warganya, serta memperkuat daya saing kota. Dalam hal ini terutama hal perekonomian, sehingga untuk menunjang kota dalam lingkup smart city ini diagendakan dalam 3 agenda yang utama, seperti dimensi sosial. Ya, dalam hal ini yaitu keamanannya, ekonomi, daya saingnya, dan lingkungan, kenyamanannya. Lalu, yang namanya dari smart city itu pasti ada program atau aplikasi yang mendukung perkembangan suatu kota tersebut, di mana aplikasi ini merupakan program siap pakai yang digunakan untuk menjalankan perintah dari pengguna aplikasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dan karakteristik dari aplikasi yang dibangun oleh Smart City tersebut ada 6 karakteristik, diantaranya connectable, yaitu aplikasinya itu mengandung sensor terhubung dari aplikasi pengguna melalui jaringan komputer dan internet. Lalu ada shareable, yaitu mampu berbagi informasi ke jejaring sosial media. Lalu ada visible, yaitu informasi dalam aplikasi tersebut dapat diakses secara fisik dan maupun non-fisik.
atau berbentuk seperti virtual reality. Lalu ada sociable, yaitu terhubung satu sama lain melalui sosial media atau social network. Lalu ubiquitous, yaitu dapat diakses kapanpun, dimanapun, serta mobile friendly. Jadi maksudnya dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Lalu sensible, yaitu memiliki sensor, serta geographic information system. Nah, dari keenam karakteristik tersebut dapat menciptakan aplikasi cerdas berbasis smart city. Lalu penerapan smart city terbaik itu ada di mana saja sih di dunia ini? Jadi melalui IESA Business School merekomendasikan mereka mengutus peneliti ke 135 kota di 55 negara di dunia dengan mengukur 50 indikator dan 20 kota pintar terbaik dunia. Dan indikatornya ini dilaksanakan menurut Cities in Motion Index dan menghasilkan 20 peringkat kota yang mendapatkan smart city yang dianggap smart city-nya ini paling baik, yaitu peringkat pertamanya diambil alih oleh Tokyo, yang kedua London, yang ketiga New York, dan yang lain sebagainya tertera di layar. Nah, adapun penerapannya di Indonesia, kita alihkan ke kota Jakarta, di mana kota Jakarta ini memiliki aplikasi yang namanya Jakarta Smart City. Kalau misalnya kita ingin mengunduhnya, bisa lewat Google Play Store atau bisa langsung mengunjungi web milik Jakarta yang namanya Jakarta Smart City, di mana di dalamnya ada penerapan konsep kota cerdas dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi, serta mewujudkan pelayanan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Nah, konsep Smart City di dalam Jakarta Smart City ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, di mana adanya interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat lewat wadah aplikasi ini, dan serta memberikan masukan dan kritikan secara mudah dan online, dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Lalu, kalau di Bandung ada konsep Smart City yang dalam perkembangannya ini digagas oleh Wali Kota Bandung pada kala itu Ridwan Kamil, di mana ada beberapa aplikasinya seperti aplikasi Panic Button. Panic Button itu merupakan suatu aplikasi yang dapat digunakan secara darurat. Jikalau kita dalam keadaan darurat itu seperti adanya kecelakaan, adanya jatuh, atau adanya bencana alam, kita dapat mengakses aplikasi Panic Button ini. Lalu ada Bandung Smart Card, ini merupakan bentuk transaksi non-tunai yang digunakan oleh masyarakat Bandung. Lalu ada sistem penilaian camat secara online. Ada juga aplikasi lapor, seperti lapor itu seperti suatu aplikasi untuk menyajikan pemaduan dari masyarakat itu kepada masyarakatnya sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya smart city di Indonesia. Nah, jikalau smart city ini dapat dikembangkan di Indonesia, maka ada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam menjalankannya, seperti diantaranya aspek teknologi, di mana karena smart city ini bergantung kepada informasi teknologi dan teknologi smart computing, seperti adanya perangkat keras atau hardware, perangkat lunaknya atau software, serta orang yang menjalankannya itu brainware. Maka dari itu teknologi ini harus ditingkatkan. Lalu di hal infrastrukturnya, karena smart city ini dibangun dengan dasar infrastruktur ICT atau Information Communication of Technology seperti Wi-Fi dan hotspot, sehingga pemanfaatan infrastruktur ini harus dimanfaatkan secara semestinya. Lalu dari sisi manajemen dan organisasi harus mulai ditingkatkan kembali untuk membuat proses smart city mencapai tujuannya yang maksimal. Lalu dari segi masyarakatnya harus dituntut untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kota serta menjadi pengguna kota yang aktif, yaitu masyarakat kota yang smart yang dapat memanfaatkan aplikasi teknologi bagi perkembangan aktivitas dan kehidupan kotanya. Lalu dari segi pemerintah,
kita harus mengharapkan adanya dukungan serta kebijakan yang mumpuni karena smart city ini harus di harus di harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan impian yang akan sulit diwujudkan jika tanpa adanya partisipasi dari pihak-pihak stakeholder terkait, yaitu antara masyarakat, pemerintah, swasta, dan organisasi lainnya. Sekian dan terima kasih atas penjelasannya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini.